Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Amirul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Taufik, piye kabare? Assalamualaikum. Wah, kangen. Kangen kalau Mbah Imam ya. Dilalah kokpit. Ya kena kokpit. Gimana sehat, guys? Alhamdulillah sehat, Gung. Pak sama Pak sing guru Pak kurus-kurus Pak Endi Dodi Pak Dodi sehat. Alhamdulillah sehat Pak Dodi. Foto dikit aja kan. Cak apa kamu? Assalamualaikum Ustadz Dudung. Assalamualaikum Pak Minan. Waalaikumsalam Pak Amirul. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Dudung. Waalaikumsalam. Disampaikan dengan hormat kepada para partisipan. Nanti ketika moderator sudah naik, mohon dengan hormat untuk semua partisipan memute-kan atau mematikan mikrofonnya masing-masing. Kecuali nanti kalau sudah di session tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Apa? Iki, bicara apa? Yang motor apa mobil? Kita nunggu beberapa menit lagi.
Assalamualaikum, Ustadz Arifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini peserta sudah 19 partisipan, namun Bapak Ketua selaku moderator belum hadir, tapi tadi sudah memberitahukan kepada operator, insya Allah akan hadir. Monggo mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan oleh PDM, dalam hal ini Wakil Ketua PDM, Ustadz Arifuddin. Insya Allah tidak ada. Nanti kalau Pak Dayat pada sebentar lagi belum naik, berarti dihandle sama Pak Zainal. Alhamdulillah sudah ada tuh ini. Pak Zainal nanti yang jadi moderatornya. Pak Sek. Ya. Ya sing pas ya wakil ketuanya membedangi dulu. Iki anu nyambi ngetik saya. Oh nyambi ngetik, oh ya. Oke. Manut wes. Saya wes siap alhamdulillah. Saya tadi ketar-ketir jadi iso sayanya tadi iso mengudara apa enggak, tapi alhamdulillah. Kita tunggu itu. Pak Taufik, assalamualaikum. Pak Dudung, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera aku tak balik. Pak Arifuddin dimulai saja isu saya. Dimulai ya. Iya. Ya. Partisipan masih 19. Kelihatannya Mai Asr ini. Gimana kita mulai aja? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa'lamu wa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kajian menjelang iftar yang dilakukan oleh PDM Kabupaten Blitar karena
Satu dan lain hal, Pak Ketua PDM yang biasanya menjadi moderator, menjadi hostnya, belum bisa bergabung, maka saya mewakili untuk membuka kajian ini. Kajian pada sore hari ini insya Allah akan diampu oleh Ustadz kita, Ustadz Imam Mukhtar, yang alhamdulillah sekarang sudah ready, sudah istiqdat, sudah siap di hadapan kita dengan tema sahabat di bulan Ramadan. Sahabat yang dimaksud di sini adalah para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi setelah Rasulullah Muhammad SAW, maka orang-orang yang patut kita jadikan qudwah untuk bagaimana cara mengamalkan syariat Islam ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, khususnya para khulafaur rasyidin. Kenapa demikian? Karena disebutkan ya alasannya adalah li'annahum syahidu tangzil, karena para sahabat itu semuanya dulu menyaksikan bagaimana wahyu itu turun. Wa syahadu min hadir Rasulil Karim ma fahimu bihi ta'wil wassalim, dan mereka itulah yang mengetahui mengetahui petunjuk Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat yang mulai, Ibnu Mas'ud, sang pembela sunnah, beliau nyatakan, mangkana minkum mustanan falayustanu biman qad mata fa inal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdalu hadhil ummah wa abarha quluban wa a'maqaha ilman wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Jadi kata Ibnu Mas'ud, beliau nyatakan bahwasanya siapa ingin mengambil sunnah, maka setelah sunnah Rasulullah, maka ambillah sunnahnya mereka-mereka yang telah mati. Ya. Kenapa yang telah mati? Fa'inal hayya la tu'manu 'alail fitnah, karena orang yang masih hidup tidak terlepas dari fitnah. Nah, sedangkan yang mati disebut di sini adalah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka lah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat termulia dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah begitu mukadimahnya. Monggo Ustaz Imam Mukhtar dimulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan katsiran mubarakan fih. Na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, saudara-saudara yang masih kesempatan dimaafkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau merenung sedikit kaitan dengan banyaknya makanan yang tersedia di sekitar kita, tapi masing-masing di antara kita mempunyai pilihan. Artinya, sing tak senengi ki sing kui. Ada pakaian atau warna. Bahasa Inggrisnya ya. Oh, yo. Waduh, sorry. I'm so sorry because I'm usually to talk in English. Anyhow, setiap orang mempunyai pilihan dan pilihan itu memang betul-betul bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak warna yang ada di sekitar kita, tapi yang paling disuka oleh A, B, C itu beda. Ada yang milih kuning, ada yang biru, ada yang coklat, ada yang gelap, ada yang terang, dan lain sebagainya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala
Semua hari itu sama. Namun Allah memilihkan untuk kita hari yang terbaik untuk kalian wahai umat Muhammad adalah hari Jumat. Ini hari. Begitu juga bulan. Seluruh bulan baik. Seluruh bulan baik. Tapi tidak ada bulan yang melebihi kebaikannya, yakni bulan Ramadan. Ini yang dawuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai pilihan dan pilihan itu fitrah, betul-betul itu pilihan Allah yang dibenamkan kepada benak kita masing-masing. Contohnya si A itu sukanya ikan laut, si B nggak doyan ikan laut. Nah, artinya senang dan tidak senang ini memang betul-betul bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mempunyai pilihan juga, yang pilihan itu adalah untuk hamba-hambanya, termasuk kita semua di sini tentunya. Buah juga begitu, Allah memilihkan buah untuk kita, buah yang berkah, di antaranya tin, zaitun, habas soda, dan banyak lagi. Jadi sudah menyinggung tentang hari, yakni hari Jumat, atau bulan, yakni bulan Ramadan. Nah, kita menyinggung tentang bulan Ramadan ini seperti yang tertulis di surat Al-Baqarah ayat yang ke 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ini penggalan ayat yang ke 185 yang pertama. Jadi satu penggalan yang pertama. Di sana diterjemahkan oleh para penerjemah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya. Ini letak kelebihannya. Letak kelebihannya Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Oh, kok butuh dipetunjuki? Berarti manusia berpotensi menyimpang daripada jalan-jalan yang di luar pilihan Allah. Jadi petunjuk di sini adalah mengantarkan dengan Al-Quran itu manusia dibimbing untuk menuju Allah itu sendiri. Huda di dalam makna umum ini adalah memberitahu yang belum tahu, mengingatkan yang lupa, meluruskan yang salah. Di dalam bahasa Jawa ini adalah ngilingke sing lali, ndudoi sing urung roh, benerke sing kleru. Maka ini merupakan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Yaitu di dalam Al-Quran tersebut. Sekaligus sebagai pembeda di antara kita. Wal furqan. Kapan? Di bulan Ramadan tersebut. Nah, dari sinilah Rasulullah SAW mengetengahkan ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memberikan penyemangatan kepada para sahabatnya yang pada gilirannya seperti yang disampaikan Ustadz Arif tadi, bahwa para sahabatlah rujukan bagaimana benarnya menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Karena sahabat satu-satunya kelompok manusia yang dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasabiqunal awalun, dan seterusnya, yang menjadi rujukan, termasuk Rasulullah SAW sendiri merekomendasikan kepada kita, tsumalladzina laluma ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berarti sahabat. Belum lagi ayat yang sebuah hadis qudsi yang menyebutkan innallaha nadzara fi qulubil ibad. Allah mencari
Allah mencari nafsu atau hati yang terbaik di seluruh jagat raya ini dari umat manusia dan jin. Bahwa yang ketemu yang terbaik adalah qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala tadi, diutuslah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Kemudian mencari hati yang terbaik kedua setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemulah hati para sahabat. Yang perlu diketahui di sini, siapakah sahabat ini? Sahabat adalah orang yang hidup, pernah ketemu Nabi, berjuang bersama Nabi, mati di jalan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini sahabat. Beda dengan Ar-Rajal bin Unfuh. Ini tadinya seorang sahabat, ketika dia akan mati atau menjelang ini bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab, padahal dia pernah mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW untuk mengajarkan sebuah agama di Yaman ketika itu. Pada gilirannya dia keluar dari ajaran Rasul. Jadi ini tidak bisa disebut sahabat. Kembali pada itu. Rasulullah SAW memberikan motivasi atau menyemangati para sahabat yang notabene berikutnya adalah sebagai rujukan bagaimana umat manusia, umat Muhammad itu mengikuti peribadatan seperti yang disebutkan tadi. Yakni sahabat. Maka di sini Syahrul Ramadan di sini ada hadis yang menyebutkan bahwa wahai pencari kebaikan, kejarlah dia. Wahai pencari keburukan, berhentilah. Masih lagi janji Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga dibuka. Setan-setan dibelenggu. Dan masih banyak lagi. Kamin sa'imin laisa lahu ilal ju' wal atish. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kecuali lapar dan haus saja. Artinya di sini, Ramadan atau Siyam ini mempunyai target. Sehingga target ini pasti akan sampai ketika prosedur ini sudah dijalankan. Apa itu? Pasti menguntungkan di dunia, terlebih di akhirat nanti. Contohnya begini. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketetapan titik air itu adalah 100 derajat Celcius. Manakala kita ini sudah menggodoknya dengan 100 derajat Celcius, pasti akan umum. Pasti. Ini ketetapan Allah. Kurang dari itu tidak umum atau mendidih, lebih dari itu akan menguap. Begitu juga ketika orang untuk menjadi takwa, Allah Subhanahu wa taala menetapkan prosedur Siyam. Ayat ini menyebutkan, dengan Siyam tersebutlah kalian pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Dan hampir 200 sekian lebih dari ayat-ayat Quran yang mengatakan kata takwa tadi ada 240 sekian kali diulang di dalam Al-Quran tersebut karena pentingnya takwa itu sendiri. Kita kupas. Apa itu Siyam? Ini penyemangatan Rasulullah kepada sahabatnya. Apa itu Siyam? Siyam adalah mengendalikan diri. Siyam adalah mencegah. Jadi, kalau ada bahasa mengendalikan diri, itu pasti ada potensi untuk tidak terkendali. Ada bahasa dicegah atau mencegah atau jangan begini dan begitu, berarti berpotensi untuk melanggar. Maka di sini dicegah, maka di sini dikendalikan. Dikendalikan kemana? Kepada Al-Quran tadi. Yang tadi disebutkan siratal mustaqim. Nah,
Apabila kita siap mampu mengendalikan diri tadi, yakni selalu berada kepada syariat yang diajarkan Rasul atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan contoh dari Rasul, maka pasti kalian akan bertakwa. Kita lihat di lapangan bahwa terjadinya perselisihan di perserikatan, artinya yang saya maksud adalah antara juragan dengan buruh, atau guru dengan murid, atau polisi dengan masyarakat, atau yang lain sebagainya yang bersifat persyarikatan tadi, itu manakala terjadi perselisihan di antara mereka yang bersyarikat tadi, pasti karena terjadinya tidak terkendalinya perserikatan tersebut sesuai dengan syariat atau jalan yang telah ditetapkan di dalam perserikatan tersebut. Enggak ada buruh itu protes. Enggak ada juragan itu protes. Ketika kedudukan masing-masing diduduki sesuai dengan hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Maka dari itu, ketika kita ini melanggar atau keluar daripada prosedur, pasti tidak tekonggen, pasti. Nah, untuk urusan takwa, Allah tadi la'allakum tattaqun. Kata-kata la'ala di dalam tafsir, di dalam ayat ini, mufasir sepakat kalau yang dawuh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud la'alla ini pasti. Engkau pasti akan menemui ketakwaan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ketika kita ini terkendali di dalam aktivitas apapun, yakni hak dan kewajiban antara ayah, ibu, anak, antara anak dan ayah, antara diri dan warga sekitar, antara diri dan pemerintahnya, antara diri masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala, pemenuhan hak dan kewajiban tidak tumpang tindih, pasti akan memenuhi keserasian. Nah, dari situlah ditempa untuk menjalankan siam ini. Maka muara daripada siam yang diajarkan Allah, yang dicontohkan Rasul, yang disemangatkan oleh para sahabat, sehingga banyak janji-janji. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang diberitahukan bagi orang yang siam, bahkan ada sampai kebablasan namu saum ibadah itu jadi tidak kita baca Al-Quran dilipat gandakan dan lain sebagainya, maka pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah meningkatkan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti penyemangatan Rasulullah SAW kepada para sahabat, yakni kita. Artinya kalau biasanya kita baca Al-Quran per hari itu katakanlah 10 ayat. Apakah di dalam Ramadan tadi meningkat menjadi 15 atau 20 bahkan 1 juz? Jika jawabannya belum, jangan mimpi bahwa akan ketemu titik didih air. Maka dari itu, dengan peningkatan-peningkatan yang ada di dalam peribadatan, harus diingat, ibadah adalah ma yuhibbullahu yardahu minal aqwal wa amal zahiran wa batinan. Mesti itu. Wa yardahu dengan makna adalah shawab atau ittiba' Rasulullah SAW. Ini pasti akan menjadi takwa. Nah, takwa. Ini pembicaraan yang terakhir. Apa itu takwa? Kalau di dalam sebuah hadis, ya gulam ittaqillah, fa idza sa'alta as'alillah, ittaqillah, dan banyak lagi seperti itu yang makna daripada takwa. Dari kalimat ini, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, adalah ij'al bainaka uqubihi ghadabihi wa sukhtihi wiqayah. Jadi kita berbuat segala sesuatu untuk membentengi murka dan azab Allah Subhanahu wa taala.
Ini insya Allah hadis di dalam Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-62. Insya Allah bisa membaca di sana. Maka ketika kita ini berbuat segala sesuatu dalam rangka membentengi diri dari murka Allah Subhanahu wa taala yang sangat berpotensi, inad dunya mal'unatun wa mal'un ma fiha illa zikrallah wa ta'limul ta'lim. Nah, dari sini kita faham bahwa ujung daripada terapi yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita melalui penggemblengan, penyemangatan kepada para sahabat yang notabene menjadi ikutan atau rujukan bagi umatnya, termasuk di dalamnya adalah kita, untuk menjadi orang-orang yang tidak merugi di dunia dan di akhirat. Caranya apa? Takwa. Jadi sekali lagi, takwa adalah segala perbuatan yang menghentikan atau yang membentengi murka Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Ngelakonono perintah, ngedono cegah, yang sering disebut takwa. Sekaligus di dalam Ramadan ini, manakala kita sudah ngelakoni perintah, ngedono cegah tadi, akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa akan diselesaikan masalah kharajan. Jadi disebut makhraja. Kalau penjenengan ini pernah di negara yang di sana berbahasa Arab, ini ketika naik lift atau di tangga pesawat itu disebutkan makhraja. Jadi emergency exit. Jadi jalan yang sempit tapi itu pasti akan selamat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dijanjikan kesempitan apapun yang ada di dunia, jangankan di dunia, di akhirat, Allah pasti memberikan jalan keluar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Insyaallah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Sudah dijelaskan oleh beliau mengenai keutamaan-keutamaan Ramadan serta bagaimana yang harus dicontoh, termasuk bagaimana para sahabat dalam menyikapi Ramadan ini. Buah kita siapa? Saya jadi teringat dari dawuhnya Ustadz Imam Muhtar tadi, para sahabat itu adalah orang-orang yang ruhbah atau keinginannya untuk beribadah itu kuat sekali. Di antaranya khusus untuk bulan Ramadan ini diriwayatkan ya bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu sadidul ijtihad fil ibadah. Ini orang yang apa istilahnya, keinginan beribadahnya itu tinggi sekali. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Bukhari bahwa Abdullah bin Amr itu pernah ditanya oleh Rasulullah, bertemu Rasulullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Wahai Abdullah bin Amr, apa engkau siang hari itu kamu puasa dan malam hari itu kamu tidak tidur untuk sholat lail? Maka dia menjawab pertanyaan Rasulullah, bala ya Rasulullah. Iya, siang hari kita pasti puasa, malam hari saya pasti qiyamul lail. Maka dawuh Rasulullah, fala taf'al sum wa aftir wa qum wa nam fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainaika 'alaihi haqqan. Jangan seperti itu. Tubuhmu itu punya hak untuk istirahat, mata itu juga punya hak untuk tidur, istri itu juga punya hak untuk dinafkahi, sampai seperti nanti keterangannya. Nah, sehingga puasa yang paling paling utama dilakukan untuk puasa sunnah itu ternyata keterangan di sini dalam Sahihul Bukhari itu saumu Daud, 1 hari puasa, 1 hari buka. Karena tadi ditawarkan oleh Rasulullah, ini sahabat kita yang mulia ini, sahabat Rasulullah SAW yang mulia ini, Abdullah bin Amr itu disuruh Ayamul Bid, 1 tanggal 13, 14, 15 itu masih kuat, ditambah Senin Kamis masih kuat, maka itu puasa yang paling tinggi. Kemudian disebutkan juga satu riwayat sebagaimana nanti untuk tambahan dari
qasas atau kisahnya para sahabat, karena tema kita adalah bagaimana sahabat di bulan Ramadan. Rawa Abu Nuaim fi Hilyatul Auliya. Dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Abu Nuaim disebutkan bahwa sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an annahu idza shamu qa'adu fil masjid. Para sahabat, kata Abu Hurairah, kalau musim Ramadan seperti saat ini, mereka pasti lebih memperbanyak duduk di masjid. Kenapa? Ketika ditanya alasan mereka kenapa? Setelah bekerja li qadri-qadril hajah untuk menafkahi anak istri, mereka cenderung berada di masjid, tidak melakukan kegiatan yang lain. Iktikaf di masjid. Alasan mereka, faqalu nutahhiru siyamana. Kami ingin mensucikan, membersihkan puasa Ramadan yang kami lakukan ini. Yahfadzuna siyamahum minal laghwi warrafasi wa qaulaz zur. Para sahabat itu duduk memperbanyak iktikaf di masjid karena demi menjaga puasanya dari perbuatan yang sia-sia, dari kata-kata kotor, kata-kata yang menjurus kepada porno, kepada perbuatan yang tidak diridhai untuk merusak puasa, khususnya kaitannya dengan seksual, ya. Juga menghindarkan diri dari berkata dusta. Wa min kulli ma yufsiduhu, dan apapun yang merusak puasa. Para sahabat seperti itu, sebagaimana disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Nah, ini ternyata para sahabat luar biasa. Kalau kita sekarang walaupun di masjid masih belum bisa seperti para sahabat, ayo al-hadirun. Kenapa? Kita di masjid kita masih bawa gadget. Kita masih bisa melihat sesuatu yang mungkin tidak diperkenankan oleh Allah, masih bisa ngobrol. Kalau sahabat tidak, qa'adu wa abadullah bimastata'u. Insya Allah ini kalau mungkin ada pertanyaan dari para partisipan, monggo. Pak Dayat, Assalamualaikum, sudah bergabung bersama kita. Monggo Ustaz, lanjut saja. Oke, jadi saya lanjut ya Pak. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dari para partisipan, silahkan. Apa Bu Suroni, mungkin ada yang ditanyakan? Alhamdulillah sudah bergabung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Monggo para partisipan yang ingin bertanya silahkan. Mumpung waktu masih panjang ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dulu, Ustaz. Oke, monggo Pak Dayat. Dengan tema yang sore hari ini dibawakan oleh Ustadz Mustar terkait dengan keutamaan Ramadan. Nah, dalam keutamaan Ramadan itu yang ingin saya tanyakan, apakah kita ini di dalam membaca Al-Quran, sebagaimana yang diharapkan oleh Islam ini, apakah kita ini cukup membaca, ataukah kita ini harus membaca, kemudian menerjemahkan, syukur-syukur sampai kita ini memahami dengan sampai kepada tafsirnya. Apakah kita cukup dengan menghatamkan saja, atau kita lebih baik membaca, boleh dibilang mungkin 1 surat, 2 surat, tapi ada terjemahannya, ada tafsirnya. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus di sini. Berbicara tentang membaca Al-Quran, ada Al-Quran dibaca dengan tabarukan. Artinya membaca Al-Quran dengan mencari berkah. Ya, kalau yang dimaksud seperti itu adalah ya baca saja. Sehingga tadi rujukannya sekali lagi para sahabat, ada sahabat yang sudah tua. Itu sampai khatam sehari satu Quran, yakni 30 juz. Ada yang setiap hari itu 2 kali khatam. Ada banyak macam-macam. Jadi di sini ketika Al-Quran dibaca di dalam rangka tabarukan, ya baca saja. Tentu saja dengan ada aturan main yang telah ditetapkan oleh para ulama atau para sahabat ketika itu, yakni afdol kita diawali dengan
wudu, yakni terhindar dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi untuk tabarruk. Adapun yang kedua adalah Al-Quran dipelajari untuk menambah ilmu, itu akan lebih baik jika tujuannya memang untuk menambah ilmu. Terlebih akan lebih baik lagi tidak saja hanya ditafsirkan tetapi difahami kemudian diterapkan. Itu tentu lebih baik jika urusannya seperti itu. Jadi kalau dibaca sekaligus tabarruk mencari berkah, kalau dibaca kita faham kemudian mampu merubah sikap kita, wah, pahalanya berlipat-lipat. Nah, sehingga di sini tadi apakah dibaca, apakah ini seorang yang paham dengan Al-Quran di situ itu begitu membaca saja wajilat qulubuhum akan menjadi gemetar hatinya karena paham akan makna tersebut sehingga akan berpengaruh kepada fisik seperti yang terjadi pada para sahabat itu ketika membaca Al-Quran itu berderai air mata. Bahkan Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran yang bermakna surga, itu sampai sholatnya itu maju beberapa langkah. Ada apa nakala Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran yang di sana itu bermakna adalah dahsyatnya jahanam, sampai fisik beliau itu mundur, sehingga sahabat itu ikut maju, sahabat ikut mundur. Dijelaskan setelah sholat adalah ketika Allah menunjukkan saya tentang surga, dan Allah menunjukkan saya tentang neraka. Sahabat begitu juga. Begitu sahabat membaca Al-Quran tentang kisah, Masya Allah, dia ingin beribrah, begitu berbicara tentang hukum, sekali lagi tadi disebutkan bahwa sangat-sangat bersemangat untuk mengikuti aturan-aturan tersebut karena itu tadi. Sehingga faham betul dengan Al-Quran. Sehingga Abu Darda itu ketika sholat, ketika baca Al-Quran itu menitikkan air mata. Air mata yang tidak henti-hentinya. Baik itu berbicara tentang surga maupun neraka. Ini jadi ada beberapa ketumaan. Dan saya yakin di antara partisipan, wong sing melok ini partisipan ya jenenge ya. Itu pasti itu sudah begitu melihat ayat atau membaca ayat itu sudah ada renungan. Sudah ada renungan ke sana sehingga membawa hati ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang terrealisasikan dengan perbuatan sehari-hari sehingga qaul wa amal zur tadi terhindar. Insyaallah demikian. Nah, Ustaz, saya tambahkan sedikit pertanyaannya, saya lanjutkan. Mohon izin. Nah, mungkin yang akan membedakan bahwa contohnya itu kan saya sudah belajar bahasa Arab itu dari sanawiyah sampai aliyah nih. Saya muridnya Pak Taufik dan muridnya Pak Dudung. Tetapi sampai hari ini saya ini kesulitan sekali dengan bahasa. Bukan hanya bahasa Arab, bahasa Inggris juga sangat sulit buat saya ini. Nah, bagi kita-kita yang paham tentang bahasa Arab, maka membaca itu mereka akan meresapi akan maknanya. Nah, bagaimana dengan yang seperti saya gitu loh, Ustaz? Akhirnya kan kami ini baca sekedar membaca begitu. Iya, seperti jawaban yang pertama tadi adalah dalam rangka mencari berkah. Kalau hadis itu membaca, tapi tidak berpahala. Membaca loh ya, ini membaca hadis atau membaca syair-syair itu nggak ada berpahala. Tapi membaca Al-Quran itu berkah. Gitu. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap huruf ini matur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini ya Allah rahmatilah, orang ini ya Allah ampunilah, orang ini ya Allah dan seterusnya. Jadi dalam rangka mencari berkah dan tidak ada bacaan yang berberkah kecuali Al-Quran. Nah, insya Allah kasus yang dialami oleh Pak Dayat ini ya banyak Pak konconya lah itu Pak wong seneng Arab ora iso bahasa Arab ya pirang-pirang aja. Jadi membaca Al-Quran itu
bukan di dalam makna saja sudah berpahala, yakni tabarukan tadi, insyaallah. Demikian. Matur nuwun ngapunten. Baik, terima kasih Pak Dayat. Ya. Ini mungkin saya sedikit punya tips yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan pertanyaan jenengan. Mungkin nanti bisa juga ditambahkan oleh Ustadz Dudung. Jadi bagaimana kita yang orang Ajami, orang yang non-Arab, yang setiap hari kita tidak mutakalim atau berbicara dengan bahasa Arab, bahkan tadi disebutkan Ustadz Mamutar, orang Arab pun itu belum tentu paham makna Al-Quran, ya. Yang bisa kita lakukan, ya, terobosan kita agar kita nanti bisa membaca Al-Quran dan tahu maknanya, kita harus membiasakan diri untuk membaca Al-Quran dengan qiraah tadabbur wa ta'amul. Jadi kita membaca seperti kaidah orang-orang kuno dulu itu maca Quran nangan-nangan sak maknani. Caranya, tipsnya, sekarang sudah ada mushaf yang word by word, diterjemahkan kata per kata. Jadi mungkin salah satu contohnya Quran Samil. Itu satu misalkan kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya kami anzalna telah kami turunkan hu itu Al-Qur'an fi itu di lailatul qadar di malam lailatul qadar. Itu kemudian dibaca. Sering kita kita denderes lah bahasanya Jawa ya. Sering kita baca, insya Allah nanti kita baca ayat Al-Qur'annya, kita baca terjemahan yang word by word, lafaz per lafaz tadi, itu akan memudahkan kita untuk menghafalkan Al-Qur'an. Ini sudah saya buktikan ke beberapa jamaah kita yang kesulitan untuk itu tadi, sudah berusaha belajar bahasa Arab tapi tidak bisa-bisa karena kesibukan dan sebagainya. Caranya seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Dan ketika kita membaca itu word by word tadi, kata per kata tadi, itu setengah kita agak hafalkan dan itu memang butuh waktu, ya, butuh kesempatan yang longgar. Nah, kalau sudah seperti nanti kita akan banyak hafal mufradat atau kosakata bahasa Arab dan sudah terbukti di beberapa teman. Dan kita harus yakin bahwa Allah menyatakan Al-Quran itu mudah dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Quran itu mudah dihafal. Cuma kita mau enggak kita menghafal Al-Quran seperti itu. Nah, caranya dengan itu tadi Pak Dayat. Ataupun juga kalau tidak sempat, mungkin penjelasan dalam waktu perjalanan, sekarang ada rekaman Al-Quran, tasjilat rekaman Al-Quran, yang mana ini dibaca ayatnya, kemudian dibaca terjemahannya. Ini merupakan cara kita untuk bisa memahami Al-Quran. Untuk tahu ayat-ayatnya sehingga nanti kita akan paham ini ayat harusnya kita bagaimana. Terus yang ketiga Pak Dayat, agar kita tahu makna Al-Quran itu sebetulnya secara emosional, ya, secara emosional Al-Quran itu oleh Allah sudah diberikan begini. Ada ayatul wa'di, ada ayatul wa'id. Ayat-ayat yang membicarakan kenikmatan berupa surga dan ayat-ayat yang membicarakan azab, ancaman berupa neraka. Nah, para sahabat seperti yang disebutkan oleh Ustadz Imam tadi serta Rasulullah sendiri, ketika beliau berada di ayat wa'id, ayat yang membicarakan siksa neraka, itu menangis, Pak Dayat. Menangis. Kalau tidak bisa menangis, kata Rasul, at-tabaki, seakan-akan kamu menangis. Jadi ini poin-poin yang perlu kita pahami agar kita mungkin bisa berusaha untuk memahami isi makna kandungan Al-Quran walaupun kita keseharian tidak berbicara bahasa Arab. Insya Allah itu. Mungkin ada gimana Pak Dayat, itu mungkin tipnya diantaranya kalau mungkin bisa dicoba. Terima kasih Ustadz Arifudin dan Ustadz. Mungkin nambahi Ustadz Arifudin apa yang menjadi pertanyaan Pak Dayat memang sangat menarik bagi teman-teman rekan-rekan yang barangkali familiar dengan laptop atau PC, barangkali bisa mencoba aplikasi yang sebagaimana saya nanti akan bisa share mungkin nanti atau besok di Facebook di fanpage-nya, ya barangkali bisa apa yang disampaikan oleh Ustadz Arifudin. Coba kita lihat di layar kita sebentar lagi.
Nah, contoh semacam ini ketika kita mau menerjemahkan umpamanya melihat di dalam surat Ali Imran ayat pertama alif lam. Nah, ini kita tinggal kursor kita arahkan maka kita akan melihat. Dan ini juga beserta suaranya jika kita aplikasi menyertakan dengan soundnya untuk audio masing-masing suara para hafid. Nah, seperti juga ini di ayat kedua. Ya, ini adalah Allahu. Nah, ini kita akan melihat di situ Allah lah, nanti tidak ada. Nah, ini akan memudahkan secara tidak langsung apa yang disampaikan oleh Ustadz Arifudin akan bermakna di dalam hati kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk menambah apa yang disampaikan oleh Ustadz Arifudin atas pertanyaan Bapak Hidayat Matnud. Ya, itu Pak Dayat yang ditampilkan Pak Amirul inilah Quran Samil. Maksudnya itu word by word. Ada yang kalau berarti sudah ada aplikasinya lebih enak ini seperti itu. Mungkin waktu kita tinggal berapa menit nih Pak Amirul? Ya, ini sudah 22. Barangkali bisa diakhiri Ustadz Arifudin. Ya. Sebelumnya ini yang Quran Samil seperti ini Pak Dayat. Mungkin karena waktu sudah datang maghrib, insya Allah mari kita bersama-sama tutup kajian kita. Maghrib untuk MBT. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita, memberikan hidayah kepada kita dan semoga Allah memberikan berkah Ramadan kita. Mari bersama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.